Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya JB Hemijaya, NPM G1F 023 dan teman saya. Saya Muhammad Aril Febriano dengan NPM G1F 023 065. Saya Muhammad Hafizar, NPM G1F 023 069. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang algoritma Benker, yaitu pengelolaan keamanan sumber daya dalam sistem operasi. Yang pertama, pengertian. Apa itu algoritma Benker? Algoritma Benker adalah metode pengolahan sumber daya yang digunakan dalam sistem operasi untuk menghindari kondisi deadlock. Dinamakan Benker karena cara kerjanya mirip dengan seorang bankir yang memberikan pinjaman kepada pelanggan berdasarkan jumlah sumber daya yang tersedia dan permintaan. Konsep utama dari algoritma Benker ini yang pertama adalah permintaan sumber daya. Setiap proses mengajukan permintaan untuk sejumlah sumber daya. Yang kedua, sumber daya tersedia, jumlah sumber daya yang tersedia di sistem. Yang ketiga adalah keamanan. Algoritma memeriksa apakah sistem tetap dalam keadaan aman setelah permintaan diajukan. Selanjutnya adalah komponen utama algoritma Benker. Yang pertama adalah jumlah total sumber daya atau total resource, jumlah sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah sumber daya yang diberikan atau allocation, sumber daya yang saat ini digunakan oleh proses. Yang ketiga adalah sumber daya yang diperlukan atau maksimum, sumber daya maksimum yang dapat digunakan oleh proses. Yang keempat adalah jumlah sumber daya yang tersedia atau available, sumber daya yang masih tersedia untuk digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hafid. Ya, selanjutnya adalah proses kerja. Langkah-langkah algoritma Banker. Nomor 1, ketika proses meminta sumber daya, sistem memeriksa apakah permintaan dapat dipenuhi. Yang kedua, jika memenuhi syarat, sistem mengalokasikan sumber daya sementara. Yang ketiga, sistem memeriksa apakah alokasi akan membuat sistem tetap dalam keadaan aman. Yang keempat, jika aman, permintaan diterima. Jika tidak, permintaan ditolak dan sumber daya tidak dialokasikan. Selanjutnya, contoh akan dijelaskan oleh Saudara Aril. Baik, contoh algoritma Banker misalkan ada 3 proses yaitu P1, P2, P3 dan 3 unit sumber daya ABC. Yang mana proses itu ada P1 lalu maksimumnya 322 dan alokasinya di 200 ya, lalu dibutuhkan 122. Lalu di P2 ada 6 1 3 pada maksimumnya, lalu alokasinya ada 100, lalu dibutuhkan 513. Lalu ada P3 uh, yang maksimal dibutuhkan 314 dan alokasinya 002 dan dibutuhkan 312. Sumber daya yang tersedia itu ada 210. Lalu ada analisis keamanan permintaan yang mana misalkan P1 meminta 102 dialokasikan sementara dari perbarui tabel, maka jadinya akan proses pada P1 yaitu 322 dan alokasinya 302 dibutuhkan 120. Di P2 ada 613 maksimumnya, lalu alokasinya ada 100. Dibutuhkan 513 pada P2. Lalu yang terakhir ada P3 yaitu 314 maksimumnya, lalu alokasinya 002 dibutuhkan 312. Jadi sumber daya tersedia baru 11-2 tidak valid, yang mana negatif. Kesimpulannya permintaan 1 ditolak untuk menjaga keamanan sistem. Jadi kesimpulannya, algoritma Banker membantu mengelola sumber daya secara efisien dan aman, mencegah kondisi deadlock dengan mengevaluasi permintaan sebelum memberikan alokasi. Pentingnya untuk sistem membutuhkan
pengelolaan sumber daya yang ketat. Terima kasih. Oke, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.